Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Madani dengan NPM 25782045 dari kelas seri 2B. Jadi saya di sini akan menjelaskan modul 7 yaitu tentang pengalihan Ethernet atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Internet Switching. Oke, yang pertama ada enkapsulasi Ethernet. Modul ini dimulai dengan pembahasan teknologi Ethernet, termasuk penjelasan tentang sublapisan MAC dan bidang-bidang frame Ethernet. Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini, yang biasanya adalah LAN kabel WLAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel, termasuk kabel twisted pair, tautan sel optik, dan kabel koaksial. Ethernet berbasis pada lapisan tautan data dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar EYE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung bandwidth data sebagai berikut. Ada 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10.000 Mbps, dan 40.000 Mbps, dan yang terakhir ada 100.000 Mbps. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, standar Ethernet mendefinisikan protokol layar dan dua teknologi layar, tautan data dan tautan fisik. Ini ada sublapisan tautan data. Protokol AEE 802 LAN atau MAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah berikut dari lapisan tautan data untuk beroperasi. Sublapisan tersebut adalah Logical Link Control, LLC, dan Media Access Control, MAC, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ingat ya, bahwa LC dan MAC memiliki peran berikut dalam lapisan tautan data. Sublapisan ELC. Sublapisan EI802 ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan di perangkat di lapisan bawah. Sublapisan ini menempatkan informasi dalam frame yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk frame tersebut. Informasi ini memungkinkan beberapa protokol lapisan 3 seperti IP bersih 4 dan IP bersih 6 untuk menggunakan antarmuka jaringan di benda yang sama. Oke, selanjutnya ada sublapisan MAC. Sublapisan ini misalnya IEE 802.3, 802.11, 802.15 diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Sublapisan ini menyediakan pengelamatan lapisan tautan data dan terintegrasi dengan berbagai top teknologi lapisan fisik. Bisa lihat di sini. Ini ada contoh dari sublapisan MAC. Sublapisan MAC bertanggung jawab untuk mengenkapsulasi data dan mengakses media. Ada enkapsulasi data, enkapsulasi data IEE 823 mencakup hal berikut. Frame Ethernet. Ini adalah struktur internet dari frame Ethernet. Pengelamatan internet. Frame Ethernet mencakup alamat MAC, sumber dan tujuan untuk mengirimkan frame Ethernet dari NIC, Ethernet ke NIC, Ethernet pada LAN yang sama. Deteksi kesalahan Ethernet. Frame Ethernet menyertakan trailer urutan pemeriksaan frame FGS yang digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan. Bisa diingat bahwa Ethernet lama yang menggunakan topologi bus atau hub adalah media half duplex bersama. Ethernet melalui media half duplex menggunakan metode akses berbasis persaingan, yaitu Carrier Sense Multiple Access Collision Detection (CSMA) atau CD. Ini memastikan bahwa satu perangkat yang mengirimkan data pada satu waktu. Selanjutnya ada bidang bingkai Ethernet. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 byte dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MAC tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan frame FGS. Bidang preamble tidak termasuk saat menjelaskan ukuran frame. Setiap frame panjangnya kurang dari 64 byte dianggap sebagai fragmen tabrakan atau frame run dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima. Frame dengan data lebih dari 1500 byte dianggap sebagai frame jumbo atau frame baby giant. Ini detail bidang Ethernetnya bisa dilihat di sini ya. Bidang pembukaan dan pembatasan bingkai, bidang preamble 7 byte dan start frame delimiter SFD. Juga disebut start of frame 1 byte digunakan untuk sinkronasi antar perangkat pengiriman dan penerima. Kolom alamat MAC tujuan. Bidang 6 byte ini adalah pengidentifikasi untuk penerima yang dituju. Seperti yang kita ingat, alamat ini digunakan oleh layer 2 untuk membantu perangkat menentukan apakah sebuah frame itu ditunjukkan kepada mereka atau bukan. Selanjutnya ada bidang alamat MAC sumber. Bidang 6 byte ini mengidentifikasi NIC atau antarmuka atau interface ya asal dari frame tersebut. Jenis atau panjang.
Bidang 2 byte ini mengidentifikasi protokol lapisan yang dienkapsulasi dalam frame Ethernet nilai umum dalam hexadesimal. Jadi 0 kali 800 untuk IP versi 4 dan 0 kali 86 DD untuk IP versi 6 dan 0 kali 806 untuk KRP. Oke, untuk selanjutnya bisa dilihat di sini ya. Oke, selanjutnya ada Internet MAC address. MAC address and hexadecimal. Jadi ini sebentar. Dalam jaringan alamat IP versi 4 dipresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan biner basis 2. Alamat IP versi 4 dan alamat Ethernet dipresentasikan menggunakan sistem bilangan hexadesimal basis 16. Untuk memahami hexadesimal, kita harus terlebih dahulu sangat familiar dengan biner dan desimal. Ini contoh desimal dan ini contoh biner. Sebelumnya sudah kita bahas pada modul 6 ya. Ini udah. Saat menggunakan hexadesimal, angka 0 di depan selalu ditampilkan untuk melengkapi representasi 8 bit. Misalnya, dalam tabel ini, biner 0001010 ditampilkan dalam hexadesimal sebagai 0A. Angka hexadesimal sering dipresentasikan dengan nilai yang diawali dengan 0 kali, misalnya 0 kali 73 untuk membedakan antara nilai desimal dan hexadesimal dalam kombinasi. Sini ada alamat MAC Ethernet. Jadi dalam LAN tuh setiap perangkat jaringan tuh terhubung ke media yang sama dan digunakan bersama alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik. Pada segmen jaringan lokal, pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tata data atau model OSI. Karena alamat MAC Ethernet adalah alamat 8 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit hexadesimal, seperti ditunjukkan pada gambar. Karena 1 byte sama dengan 8 bit, kita juga dapat mengatakan bahwa alamat MAC memiliki panjang 6 bit. Terus juga semua alamat MAC tuh harus unik ya, perangkat Ethernet atau interface Ethernet. Untuk memastikan hal ini, semua vendor yang menjadi perangkat Ethernet harus mendaftar ke IEEE untuk mendapatkan kode hexadesimal untuk unik 6 digit, yaitu 24 bit atau 3 byte, ya disebut dengan pengidentifikasi unik organisasi. Di sini ada pemrosesan bingkai. Terkadang alamat MAC disebut sebagai alamat yang tertanam atau burn-in address BIA karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori baca saja, read only memory atau ROM. Pada NIC ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Saat komputer dinyalakan, NIC menyalin alamat MAC-nya dari ROM ke RAM. Ketika sebuah perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, header Ethernet mencakup hal berikut. Alamat MAC sumber. Ini adalah alamat MAC dari NIC perangkat sumber. Alamat MAC tujuan ini adalah MAC dari perangkat tujuan. Kita akan memutar animasinya. Dia akan mengirim pesan ke H3. Sistem proses dan dia akan mengirimkan. Nah, seperti itu. Ini contoh dari alamat MAC unicast, kita akan juga putar. Nah, kalau yang unicast ini alamat yang unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat pengirim ke satu perangkat tujuan. Jadi dia udah tahu tujuannya kemana. Selanjutnya ada alamat MAC siaran. Sebuah frame siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Fitur-fitur siaran Ethernet adalah sebagai berikut. Alamat MAC tujuan. Sebuah port switch Ethernet terendam kecuali port masuk dan ini tidak dituliskan oleh router. Sini ada alamat MAC multicast. Jadi sebuah frame multicast Ethernet diterima dan diproses dan sekelompoknya perangkat pada LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast. Yang sama fitur-fitur dari multicast Ethernet adalah sebagai berikut.
Terdapat alamat MAC tujuan. Terdapat alamat MAC tujuan multicast. Dan semua port switch Ethernet kecuali port masuk akan diblokir dan paket tersebut tidak akan dijelaskan oleh router. Jika router dikonfigurasi untuk memperuntukkan paket multicast. Coba kita lihat di sini. Selanjutnya, switch fundamental. Atau dasar-dasar switch. Setelah kita mengetahui semua tentang alamat MAC, sekarang kita akan membahas bagaimana switch menggunakan alamat-alamat ini untuk meneruskan atau membuang frame ke perangkat lain di jaringan. Jika switch hanya meneruskan setiap frame yang diterimanya ke semua port, jaringan Anda akan sangat padat sehingga kemungkinan besar akan berhenti total. Switch secara dinamis membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dari frame yang diterima pada suhu port. Switch meneruskan frame dengan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dalam frame dan entry dalam MAC alamat MAC. Ini filter bingkainya, PCD ke switch, ini terus dari ke PCA, terus ke PCA beralih ke PCD. Kalian contoh video-video ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.